Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Ramdhani dengan NIM 2213444003. Saya dari kelas 3 ATNK. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai praktikum sistem komunikasi multimedia. Nah, sekarang fokusan kita itu ada pada run length encoding atau biasa disingkat RLE. Nah, apa sih itu RLE? Nah, jadi gini. RLE itu akan mengkompres data stream di mana ketika ada angka yang berulang. Nah, pada kali ini saya akan mengkompres angka 0 untuk agar terkompres gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada 000. Itu berarti nolnya ada 3. Nah, sekarang kita tulis 03. 0 berarti ada 1 nih, 01. Kemudian nolnya di sini ada 5, berarti 05. Nolnya ada 2, berarti 0 sebanyak 2 kali gitu. Nah, RLE ini dia itu bisa efektif ketika angka 0 ini lebih dari 2 gitu. Karena apa? Karena ketika dia angkanya 2, maka di sini juga tetap sama 2 gitu. Apalagi 1. Nah, ketika 1 malah dia jadi 2 karena 0 sebanyak 1 kali. Jadi ini malah lebih banyak gitu, dan ini pun enggak terkompres karena 00 di sini 02 tetap ada 2 angka. Tapi ketika nolnya lebih dari 2, misal di sini 3 tuh kan. Di sini harusnya 3 tapi di sini ditulisnya cuma 2. Ini 5 ditulisnya cuma 5. Kalau nanti ada 9 juga ya udah tinggal 09 gitu. Jadi bisa terkompres seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke percobaan. Nah, tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Oke, kita hapus keluar dulu. Nah, oke, kita coba jalankan dahulu. Coba jalankan. Oke, kita tunggu dahulu. Nah, di sini itu ada 3. Kenapa angka 3 ini bisa keluar? Karena codingan ini merupakan untuk mencetak indeks dari data stream dengan apa yang dimasukkan pada variabel C. Nah, gitu. Sekarang di sini C sama dengan 4. Berarti di sini indeks keempat berapa? Indeks keempat adalah 3. 0 1 2 3 4 gitu. Nah, makanya ketika saya mengubah variabel C di atas dan angka sembarang, saya coba angka 5, maka dia indeks kelima adalah angka 0. 0 1 2 3 4 5. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Kita lihat di sini. Kita jalankan dulu hasilnya. Jumlah angka 0 adalah 6. Nah, di sini ada C sama dengan 0, count 0, ini ada data stream. Kemudian ada for, if, count, C. Nah, saya akan jelaskan di bawah sini. Nah, analisa atau fungsi tiap baris. C0 ini adalah indeks untuk mengakses karakter dalam data stream. Karena fokusan kita di sini adalah kita akan mengambil angka 0 gitu, dan di sini juga count 0 ini untuk menyimpan jumlah angka 0 yang ditemukan. Nah, jadi nanti kode ini akan mencari angka 0 yang ia ditemukan. Nah, kemudian data stream ini merupakan datanya di mana kita memiliki angka-angka di sini, dan ada angka 0 sebanyak 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Kemudian for x in range len data stream. Nah, dimana for pasti for itu adalah perulangan. Kemudian in range len data stream itu pasti dia itu harus pada range-nya data stream gitu. Jadi dia akan dijalankan sebanyak jumlah karakter di dalam data stream kayak gitu, teman-teman. Kemudian di sini ada if data stream C sama dengan 0. Ya, pasti ini jika data stream C sama dengan 0 kayak gitu. Count sama dengan count plus 1. Jadi jika data stream C sama dengan 0, si count ini ditambah 1. Nah, jadi fungsi ini adalah agar si nilai countnya ditambah 1. Kemudian C plus 1. Nah, ya ini sama agar si C ditambah 1 untuk berpindah ke indeks atau karakter selanjutnya gitu. Dan print jumlah angka 0 adalah count. Nah, seperti yang tadi kan si count ini dia akan terus bertambah 1 ketika dia menemukan 0.
ya ketika dia menemukan angka 0. Jadi nanti keluarannya adalah jumlah angka 0 adalah hasil sikon ini berapa. Nah, kita di data stream ini ada 6. Jadi jumlah angka 0 adalah 6 gitu. Sekarang modifikasi program di atas agar menjadi program encoder RLE agar dapat menampilkan jumlah angka 0 yang muncul. Oke. Nah, ini nih teman-teman. Nah, jadi dia tuh nanti dia tuh gak kayak kan kalau misalkan yang ini nih. Kalau misalkan yang ini jumlah angka 0 adalah 6 gitu doang kan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengencode? Kita akan mengkompres data stream dengan tetap mengambil data selain angka 0, kemudian yang angka 0-nya kita akan kompres gitu sebanyak berapa. Nah, di sini ada angka 0-nya itu ada 8. Jadi di sini ini angka, kemudian ada ini 08, kemudian angka lagi. Gitu, teman-teman. Pertama kita ke flowchartnya dulu. Nah, gini. Saya mulai dengan start. Kemudian saya inisialisasikan variabel sama seperti yang tadi, ada C, ada count dan data stream. Nah, kemudian di sini ada kondisi di mana jika C sama dengan panjang data stream. Ini tuh sama kayak for in range tadi kan. Nah, kemudian dia dilanjut. Kita tanya lagi nih. Kita kondisi lagi jika data stream itu 0, count ditambah 1 gitu. Nah, jika dia tidak, maka dia mencetak data stream. Kenapa ketika dia tidak dia mencetak data stream? Ini merupakan ini bertujuan agar data stream yang lainnya selain angka 0 itu tetap bisa tercetak begitu. Nah, kemudian apakah data stream bukan 0 atau indeks terakhir? Nah, ini apa fungsinya? Jadi dia tuh akan memeriksa apakah data stream bukan 0 atau indeks terakhir. Nah, apakah data stream bukan 0? Jadi kan ketika dia bukan 0, maka dia udah stop gitu kan, karena ada 0, 0, 0, 0, 0. Dia memeriksa apakah ini udah beres gitu atau belum si 0-nya kayak gitu. Nah, berarti ketika beres itu merupakan indeks terakhir dari angka 0-nya. Dan kemudian mencetak 0 dan jumlahnya yang tadi. Kemudian mengincrement C, ya ini buat loop ya, buat perulangan. Dan ini juga ketika tidak ya langsung aja gitu. Nah, ini jika C-nya berarti tidak sama dengan panjang data stream, maka ya langsung N gitu. Udah beres kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung analisa dari apa yang telah saya modifikasi. Nah, jadi di sini sama ya, yang pertamanya tetap C sama dengan 0, count sama dengan 0, agar si C dan si count itu tetap dalam variabel 0 gitu. Dan saya masukkan data stream yang telah diminta dia untuk menyimpan string data yang akan diproses. Kemudian seperti biasa langsung saja ke loop for C in range len data stream, yaitu agar apa? Melakukan perulangan sebanyak jumlah karakter dalam data stream gitu, dalam range-nya si data stream. Jadi nggak kurang, nggak lebih kayak gitu. Kemudian yang tadi if data stream C sama dengan 0, si count itu ditambah 1 gitu. Nah, ini untuk yang akhirnya yang tadi, untuk yang ini nih. Nah, apakah data stream bukan 0 atau indeks terakhir? Itu apa ini? If data stream C plus 1 sama dengan 0. Nah, ini memeriksa apakah karakter berikutnya bukan 0. Nah, di sini ini ada tanda seru sama dengan. Nah, jadi tanda seru sama dengan itu dalam Python itu dia kayak bukan sama dengan gitu. Kemudian print 0 plus str count n. Nah, jadi dia ini akan ngeprint 0-nya dulu, angka 0. Kemudian dia juga akan ngeprint setelah 0 itu dihitung gitu. Jadi kan tadi si count itu ngitung angka 0 ada berapa. Jadi misal di sini kan ada 8 nih. Ya berarti dia nanti akan ngeprint 08 gitu. Kemudian si count 0-nya sama dengan 0 kan lagi biar mengatur itu setelah mencetak. Nah, ini else print data stream C. Nah, ini mencetak ulang data yang sedang dibaca gitu. Jadi agar si data streamnya itu tetap tercetak begitu teman-teman. Dan ini C plus sama dengan 1. Indeks bergerak ke karakter berikutnya dalam string data stream. Ini itu increment gitu teman-teman.
Oke, di sini kita lanjut ke bonus ya. Saat mengimplementasikan program RL encoder di atas dan menggunakan input datasheet sebagai berikut, maka bagaimanakah output dari datasheet tersebut saat di encode? Apakah akan menjadi suatu masalah saat di decode nanti? Nah, ini teman-teman, kalau pada umumnya ketika kita mengerjakan soal ini ya nanti bakal hasilnya 457, 347, 126. Kemudian nolnya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 gitu kan. 11 kan ya. Nah, 11 dan 6 2 3 1 4 5. Nah, maka bagaimanakah output dari data string tersebut saat di encode? Apakah akan menjadi suatu masalah? Seharusnya ini akan menjadi masalah ya teman-teman. Karena apa? Karena setelah angka 0 itu biasanya kita itu mencetak hanya satu gitu, kayak angka 0-nya ada 8 ya, berarti kita cetak 08. Nah, ketika nanti misalnya ini ada 11, ini nanti tidak mungkin saya mencetak 011 gitu. Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 itu teman-teman. 1 2 5 6 7. Tuh, makanya saya di sini masukkan saja 7 agar menjadi pembanding gitu. Karena ketika 11 ya dia tidak mungkin, karena nanti jadi 0 1 1. Ketika 0 1 1 maka yang apa yang kita pikirkan adalah nolnya ada 1 begitu. Nah, ini jadi saya di sini tuh, di sini saya ngasih aja 7 gitu agar menjadi pembanding. Kalau misalkan 11 nggak bisa begitu teman-teman. Nah, jadi masalah decode-nya ya pasti ada. Nah, ini ya kita hanya menggunakan encoding seperti ini dan mencoba encode decode gitu. Kehilangan informasi, kita tidak bisa mengetahui dari encoding saja apakah angka 0 muncul sebagai bagian dari kelompok panjang atau tidak jika ada kelompok angka lainnya yang terputus gitu. Jadi ketika 11 kita nanti mikirnya 01, 0-nya ada 1 begitu teman-teman. Jadi pasti ada masalah ketika emang dia melebihi angka melebihi angka 9 seperti itu menurut saya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan terakhir. Gunakan data berikut untuk di encode data stringnya ini. Kemudian dia ingin agar outputnya seperti ini. Mengapa digunakan tanda kurung pada hasil output? Apa masalah terjadi tidak menggunakan tanda kurung? Oke, kita coba teman-teman di sini. Nah, ini merupakan codingannya. Di sini def RLE encode data stream. Dia untuk mengencode data stream. Kemudian encode output, list untuk menyimpan hasil encodingnya nanti. Nah, jadi si outputnya pakai gitu ya, kurung 2 itu biar dikosongkan dulu gitu, kon 1. Nah, dia untuk menginisiasi kon dengan 1 untuk menghitung kemunculannya. Kemudian untuk biasa iterasi for atau perulangannya teman-teman, for i in range seperti biasa dia agar tetap dalam batasannya, tetap dalam jarak data stream. If i kurang dari len data stream min 1 n data stream i sama dengan data stream i sama dengan 1 kon plus 1. Nah, ini if i kurang dari data stream maka dikurang dari 1 dan data stream i sama dengan data stream i plus 1 begitu. Dan jika bukan berarti nah, jika angka berbeda dari angka berikutnya atau sudah mencapai akhir yang ini tuh. Jadi jika angka sama dengan angka berikutnya tambahkan count. Tapi jika berbeda dari angka berikutnya atau sudah mencapai akhir maka kita pakai yang ini. Seperti itu. Nah, ini append encode output append. Jadi append di sini adalah dia tuh kayak append buat ngisi output gitu teman-teman. Kemudian encode output append, tambahkan angka ke output tuh kan. Return join, gabungkan hasil encoding menjadi satu string semuanya. Dan kita masukkan data streamnya ini. Kemudian kita suruh encode dan kita print encoded data gitu. Dan akhirnya ini teman-teman. Nah, sekarang mengapa digunakan tanda kurung? Nah, tujuannya adalah ya untuk menunjukkan kelompok kemunculan berulang gitu. Ketika ini kita nggak pakai kurung ya kita juga bingung gitu sebenarnya apa yang
diulang gitu, apa sebenarnya angka yang diulang gitu. Di tanda kurung ini membantu menunjukkan berapa kali angka yang sama muncul secara berurutan. Misalnya 4, berarti angka yang muncul sebelumnya ada 4 kali berturut-turut gitu. Biar dia memecah kebingungan. Jadi kita gak bingung untuk membaca data hasil dari encode tersebut begitu teman-teman. Cukup untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.